Efektivitas pembelajaran terjadi di dalam kelas. Itu barangkali dulu Pak Menteri, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Kepala Dinas PP. Jadi sudah ada gambaran Bapak Ibu kan? Ya. Di sini sudah ada pertanyaan pematik. Apa yang Bapak delapan, 9, 10. Oke, baik, ya silakan duduk kembali. Jadi ini merupakan metode ya, juga strategi. Kalau anak-anak kelihatan ngantuk, loyo, bisa untuk hari kita bangun. Ya, bisa kita praktikkan karena kaitannya dengan metode mengajar yang beragam. Baik Bapak Ibu, sekarang saya akan mengajak Bapak Ibu untuk berbagi pengalaman. Ya, ayo kita semua untuk berbagi pengalaman. Aktivitas pembelajaran terjadi di dalam kelas. Itu barangkali dulu Pak Menteri, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Kepala Dinas PP. Jadi sudah ada gambaran Bapak Ibu kan? Ya. Di sini sudah ada pertanyaan pematik. Apa yang Bapak? Tadi metode, kalau menurut pandangan saya itu adalah sebuah cara kita memberikan pemahaman anak-anak tentang materi yang kita sampaikan agar sesuai dengan kapasitasnya anak-anak gitu, sehingga apa yang kita sampaikan itu dimengerti oleh anak-anak. Itu metode ya. Jadi garis besar yang bisa yang bisa kita ambil itu adalah cara gitu, cara memberikan pemahaman ke anak-anak. Nah, kemudian yang kedua itu upaya ya sebagai guru dalam memenuhi kebutuhan belajar mereka. Itu yang diartikan dengan pembelajaran berdiferensiasi. Nah, pembelajaran berdiferensiasi ini tidak mengenal nama satu kata anak pintar. Semuanya punya keunikan tersendiri. Jadi semua anak-anak itu jadi hebat. Tidak ada anak yang bodoh, karena tidak semua kita manusia itu menghafal semua daripada mata pelajaran itu sendiri. Sehingga di dalam negara Jepang pun memberdayakan atau memperlakukan metode berdiferensiasi ini, sehingga apa yang menjadi kompetensi anak itu bisa berkembang pesat seperti itu. Mungkin itu saja sekedar awal kata dulu, nanti kita kupas lebih dalam lagi sesuai dengan apa yang menjadi arahan dari pemateri. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus yang kedua, nah ini sebagai apa namanya itu pemantapan tentang pengetahuan terkait tentang metode pembelajaran dan bedanya dengan strategi pembelajaran. Oke, kita akan coba sama-sama lihat dan nanti kalau ada masukan atau koreksi silakan diajukan. Nah ini dia strategi pembelajaran dengan metode pembelajaran. Ya, ini sengaja saya bikin ringkas, padat dan jelas ya. Oke, nah ini tingkat atau fiturnya itu tingkat ya, strategi pembelajaran lebih umum dan luas. Ini beda antara strategi pembelajaran dan metode pembelajaran ya, karena sering kadang-kadang kita sebagai guru, ada sebagian guru, bukan semua ya, tidak bisa membedakan strategi pembelajaran dan metode pembelajaran ya. Oke, kita mulai dari fitur tujuannya. Tujuan dari strategi pembelajaran itu lebih umum dan luas, sedangkan metode pembelajaran itu lebih spesifik dan rinci. Nanti ada contohnya di bawah itu ya. Oke, kalau tujuannya mencapai tujuan pembelajaran secara keseluruhan, tadi rata-rata disebut seperti itu, bahwa metode itu adalah cara. Jadi betul ya. Kalau apa namanya, ini strategi pembelajaran ya, cara untuk mencapai tujuan pembelajaran secara keseluruhan, sedangkan metode menerapkan strategi untuk mencapai tujuan tertentu ya. Terus fleksibilitasnya, kalau strategi pembelajaran dapat disesuaikan dengan berbagai kondisi ya, kalau metode pembelajaran lebih terstruktur dan mengikuti prosedur tertentu. Nah ini contohnya, contoh dari strategi pembelajaran berbasis masalah,
pembelajaran kooperatif, dan macam-macam. Ada lagi yang tidak ada contoh di sini. Contoh dari strategi pembelajaran itu, Ibu Sugati mungkin, apalagi strategi pembelajaran yang kita ketahui selain yang ada di sini. Pernah dengar PPL? Nah, ada lagi selain itu? Teknik belajar. Nah, apalagi? Banyak sekali strategi pembelajaran itu ya. Nah, nanti bisa kita gali melalui referensi yang banyak tadi Katakan bahwa metode itu adalah sebuah kendaraan. Di dalam pengalaman saya memang pertama di dalam kita melakukan pembelajaran di dalam kelas itu kita tentukan dulu materi yang akan kita dapat. Setelah kita tentukan materinya baru kita analisis. Analisisnya itu bertujuan untuk menentukan metode pembelajaran apa yang harus kita pakai. Nah, setelah kita menentukan metode, ini kalau kita dari definisi metode yang sudah dapatkan sama Pak Nasir ini, sebuah kendaraan. Jadi kemudian eksploratif, jadi kita akan menggali berbagai macam pengalaman ilmu di dalam P5 tersebut. Jadi kita gali seluas-luasnya. Oh, ternyata manfaat itu seperti ini alurnya, ini manfaatnya. Jadi dengan sendirinya ilmu itu datang atau ilmu itu muncul berdasarkan pengalaman di dalam kegiatan kelima tersebut. Oke, ini prinsip yang kedua, berpikiran terbuka, senang mempelajari hal baru, kolaboratif. Nah, ini kata kunci kolaboratif. Sudah jelas kita akan berkolaborasi dengan anak-anak. Kemudian tahapannya sudah tadi ya, merancang alokasi waktu, tema dan sebagainya. Kita nah, ini jam per tahunnya Bapak Ibu. Jam setahun itu adalah 20-30% dari mata pelajaran yang lainnya ya. P5 itu 20-30% ya. Kalau ini di kelas SMA nih, kelas 13, kelas 8 ini 360 SMP nih. Ya betul, tim fasilitasi ya, nanti kita lihat P5 semester 21. Kita lihat Anda ini. Dan kita tentukan temanya, misalnya gaya hidup berkelanjutan, mengolah limbah plastik topiknya. Itu tema semester 1. Mungkin nanti di semester 2 musim hujan kan? Mungkin tema kita bersayur atau berkebun sekolah, topiknya boleh. 2 tema untuk fase A, B dan C. Kalau SMP 3 minimalnya. Nah, penentuan topik spesifik setelah kita tentukan tema, misalnya gaya hidup berkelanjutan. Ada lagi topik yang kita buat. Kita khususkan lagi topik yang mana. Misalnya tadi itu gaya hidup berkelanjutan, mengolah limbah plastik menjadi barang berguna, contoh, atau mengolah sampah bernilai jual tinggi, boleh, tergantung kita tentukan topiknya. Untuk itu ya.